Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 dengan judul perikop nasihat supaya tetap berjuang. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengakhiri pasal pertama dengan dua nasihat yang dia sampaikan dan sudah kita baca tadi. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah agar mereka menjaga hidup. Paulus memberikan nasihat agar jemaat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya, mereka harus selalu hidup sesuai dengan perintah Allah. Seseorang yang sudah berkomitmen untuk percaya pada Kristus, maka secara otomatis harus hidup berdasarkan kehendaknya. Sehingga nilainya, gaya hidupnya, dan caranya bersikap itu didasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah agar mereka tetap teguh di dalam penderitaan. Pada saat itu orang percaya mengalami tantangan, yaitu mendapatkan penolakan dari kelompok yang tidak setuju dengan orang percaya atau dengan Injil. Nah, itulah sebabnya Paulus meminta orang percaya untuk tetap teguh dan setia, karena penderitaan merupakan latihan iman. Dengan melatih diri tetap setia, bertahan dalam kesulitan, maka iman mereka pun akan menjadi kuat. Paulus juga menasehatkan supaya orang percaya dapat melihat makna di balik penderitaan yang mereka alami. Penderitaan karena Injil justru merupakan tanda keselamatan yang mereka terima. Tentu saja Allah akan menyertai hamba-hambanya dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya yang hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, maka kita pun pasti bergumul dan menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu konsekuensi dari iman kita ataupun karena kondisi dunia yang tidak sesuai dengan nilai Kristen. Misalnya keadaan di mana kita harus memilih untuk mengikuti aturan dan hidup jujur walaupun akibatnya kita tidak akan sesukses orang lain. Atau ada saat di mana kita harus memilih suatu hal yang benar meskipun akibatnya kita harus menderita. Nah, seperti nasihat Paulus, marilah kita memilih untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya semua keputusan yang kita ambil setiap hari harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, tantangan sebagai konsekuensi iman seperti apa yang saudara sedang alami saat ini? Mari bawa pergumulan tersebut di dalam doa kepada Tuhan. Mari meminta hikmat dari Tuhan sehingga saudara dapat terus memilih untuk setia pada kebenaran firman Tuhan. Dan mari berdoa supaya Tuhan memberikan saudara kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa memulai kembali satu hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya maka kami harus selalu hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena konsekuensi dari ketaatan kami kepadamu Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, menganugerahkan kami kemampuan, membimbing kami setiap hari sehingga apapun kesulitan yang kami hadapi, kami tetap mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.